Allah Subhanahu wa taala janji dalam Al-Qur'an bahwa dalam Al-Qur'an itu terdapat syifa, terdapat kesembuhan. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasar. Kata Allah, dan kami jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyembuh. Maka kalau seandainya kita kembali pada Al-Quran, pengobatan-pengobatan kita akan banyak penyakit-penyakit yang bisa terselesaikan. Yang paling diselesaikan pertama kali oleh Al-Quran adalah apa? Penyakit hati. Hasad, iri, dengki, benci, sombong, ria, ujub, macam-macam. Dia akan bersihkan semua. Karena semua penyakit fisik, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bermula dari penyakit hati dulu. Semua penyakit fisik akan dimulai dari penyakit kolbu. Mungkin di luar yang emergensi itu lain cerita lah ya. Secara umum kayak begitu. Ya maka jaga hati. Dan hati kita ini adalah sosok organ yang sangat susah dijaga. Sangat susah. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membaca doa anti baper. Ya kan? Doa yang kalau kita baca hati kita terikat dengan Allah. Sering kita baca doa. Dan Aisyah pernah ditanyakan, ya Aisyah, apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW? Dia katakan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala. Jadi lagi kita nggak enak hati, lagi kita nggak enak perasaan, lagi kita nggak enak emosi, baca doa itu. Kenapa? Bisa jadi karena emosi keluar kata-kata yang tidak pantas. Kan gitu. Dan kalau kata-kata tidak pantas itu diucapkan dan tidak katakanlah bertentangan, berlawanan dengan akidah, bisa keluar Islam dia. Macam hati-hati dengan hati, hati-hati dengan hati. Ya, jaga sikap, jaga hati, dan jaga hal-hal yang sifatnya bisa merusak fisik kita. Ya, bisa merusak, dan itu dimulai dari hati dulu. Ya, maka ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub itu menjadi doa yang harus sering kita baca Bapak sekalian. Ya. Karena itu bisa menyehatkan diri kita sebenarnya. Menyehatkan apa? Kolbunya dulu disehatkan. Jadi kalau kita sekarang mau ngobatin orang-orang yang kena penyakit-penyakit berat, ya mungkin kanker, mungkin segala macam itu, yang pertama kali kita sampaikan kepada dia adalah ajak dia untuk bertobat, ajak dia untuk beristighfar, ajak dia untuk berzikir, ajak dia untuk dekat dengan Al-Quran. Itu obatnya dulu. Ya. Dan itu di dunia barat tidak dikenal, mereka kenalnya meditasi. Ya, tadi saya ngelihat satu penelitian, ada satu agama lah gitu kan yang diteliti orangnya bermeditasi, lalu dilihat pakai itu brain scan, jadi CT scan gitu kan, itu ternyata orang-orang yang berzikir atau bermeditasi ala agama tersebut itu bagian-bagian otak itu ada yang bersinar-sinar gitu kan, lebih merah gitu kan. Bayangkan kita tiap hari sekalian, pagi siang malam isi kita itu, kalau muslim itu membiasakan dengan seperti ini, itu betapa pintarnya kita, betapa cerdasnya kita. Ya, dekat dengan Al-Qur'an. Jadi kalau kita di sini saja mulai membiasakan sehari mungkin baca Quran misalkan 1 juz, 2 juz, setengah juz, harus ketemu Quran. Karena Quran itu sebaik-baiknya berzikir. Sebaik-baik zikir ya Quran. Maksudnya banyak hikmah-hikmah dari Al-Qur'an kita bisa dapatkan. Ya, dekat dengan Al-Quran. Dan orang yang dekat dengan Al-Quran tidak akan mungkin banyak penyakit-penyakit yang berat. Ya, tidak akan mungkin, karena hatinya pasti terjaga. Orang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran menjadi juru bicaranya dia dalam segala kehidupan. Ketika dia makan, dia pikir dulu, yang saya makan ini halal nggak? Toyib nggak? Berlebihan nggak? Mikir dia. Gitu kan? Jadi kalau kita sudah mengerti konsep-konsep seperti ini, maka kembalilah kepada Al-Quran dan kembalilah kepada petunjuk Nabi SAW. Dan di situ semuanya ada petunjuk yang memang tidak secara detail. Ya, kita perlu teknologi, kita perlu sains untuk menerangkan itu. Ya, sebagaimana tadi saya sempat cerita di kajian pagi tadi, saya katakan ada satu penelitian itu ternyata surat Ar-Rahman itu ketika dibacakan, ini penelitian ya, itu ternyata bisa memperbaiki cognitive behavior. Otak kita itu bisa diperbaiki sama dia. Dengan variabel yang satu didengarkan musik, yang satu dengarkan atau dibacakan surat Ar-Rahman, ternyata efeknya berbeda. Itu luar biasa Al-Quran. Ya, dahsyatnya Al-Quran. Dan ketika kita baca Al-Quran, bolehkah kita meminta sesuatu dari Allah dengan Al-Quran tadi? Boleh. Ada baca Quran misalkan, ya Allah tolong, semoga dengan keberkahan Al-Quran ini, semoga dengan mukjizat Al-Quran yang kau berikan kepada Nabi SAW ini, engkau hilangkan penyakitku. Boleh. Engkau perbaiki hatiku. Boleh.
engkau perbaiki pandanganku. Kita nih Bu sekalian, zaman sekarang kalau saya lihat, kita sering mengkerdilkan hal-hal yang sifatnya besar atau sudah besar. Contoh, Imam Syafi'i ketika dia meminum air Zam-Zam, beliau meminta 3 hal. Yang pertama, dia meminta untuk mati dalam husnul khotimah. Coba bayangkan, minum air Zam-Zam, minta mati husnul khotimah. Yang kedua, beliau meminta untuk dijadikan ulamanya kaum muslimin. Yang ketiga, beliau minta untuk dimudahkan hafalan Qur'annya. Kita minum air Zam-Zam biasanya minta apa? Sehat doang. Ya kan? Imam Abu Hanifah itu minum air Zam-Zam, minta kepada Allah untuk apa? Untuk agar dihilangkan dahaganya saat di padang mahsyar. Luar biasa kan? Jadi mereka tuh ngerti menggunakan toolsnya. Tools tanda kutip yang Allah dan atau Nabi sampaikan, mereka ngerti semua. Ada masalah, ya ada sakit segala macam, ista'inu bisobri wassalah, kata Allah. Lagi ada sakit, lagi ada masalah, maka jangan kemana-mana dulu, kembali sama Allah dulu. Sholat 2 rakaat, minta ampun, minta maaf sama Allah, maka Allah akan kasih petunjuk. Seringnya kita, ya mudah-mudahan bukan kita di sini, adalah ketika misalkan sakit, ada masalah, mencari solusi di luar Allah dulu. Cari Allah dulu. Penyakit juga sama, Allah yang menciptakan kita Bapak sekalian, maka Allah juga pasti yang bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Seperti itu kan, semudah itu. Sayangnya kita sering lupa, ya. Ketika sakit yang diingat, maaf dokter, rumah sakit, terapis, herbal, ingat Allah dulu. Para salafus soleh, orang-orang zaman dulu, ketika mereka bahkan tersandung batu di kakinya, itu langsung minta ampun sama Allah karena mereka ngerasa ada kesalahan yang mereka lakukan. Indikatornya kayak begitu. Ini indikatornya. Jadi sakitnya seseorang itu memang takdir Allah, tapi ada hal-hal yang mungkin pasti dia kerjakan yang akhirnya membuat badannya terzolimi. Ya. Dan kita diberikan Allah banyak makanan-makanan, ya, banyak makanan, banyak minuman. Ya, kemampuan kita untuk menahan lapar, kemampuan kita untuk menahan sesuatu untuk dimakan, disitulah letak kemampuan iman kita. Maksudnya gini, ada satu quote ya yang disebutkan oleh seorang dokter, namanya Dr. Umar Al-Faruq. Dia katakan, hunger is the first element of self-discipline. Lapar itu adalah elemen pertama kedisiplinan diri. Kalau Anda bisa kontrol lapar, Anda bisa kontrol yang lain. Sederhana kan? Ya. Kalau ada makanan, tahan dulu. Latihannya gimana? Nanti kalau kondangan. Kan banyak makanan tuh. Coba kendalikan laparnya, kendalikan makannya. Kan pengen dimakan semua nafsu kita kan? Apalagi kita kan kita berada satu tempat yang makanan banyak ya, seperti kayak begitu tadi. Kalau bisa mengendalikan laparnya, maka bapak-bapak pun, waduh keren, bisa mengendalikan kalau mungkin bahasa kita tuh ejakulasinya. Seperti itu bahkan, ya, karena lapar, ya, perasaan seperti itu ini yang mengendalikan. Lapar itu bukan di perut tapi di sini. Pikiran yang bermain, ya, pikirannya bermain untuk kita kendalikan, ya. Nah, maka dalam Islam Bapak sekalian, dalam Islam ada softwarenya, ada software tanda kutip dan ada hardwarenya yang kita bisa pakai untuk apa? Untuk sehatnya badan kita. Software, hardwarenya. Ya, software itu apa? Tadi saya katakan. Jadi software itu aplikasinya lah gitu kan. Tadi pertama sholat kan gitu. Sholat itu bisa bikin sehat nggak? Baik, semua syariat dalam Islam, pahami baik-baik. Semua syariat dalam Islam itu sebenarnya bikin sehat semua. Tapi kita tidak mengerjakan untuk sehat karena itu ketaatan, kewajiban kita kepada Allah. Jadi jangan dipelintir. Sholat bikin sehat, jelas bikin sehat. Gerakan stretching dan relax paling baik itu sholat. Tapi kita tidak mengerjakan sholat untuk sehat. Kita kerjakan karena Allah yang perintahkan, wajibkan. Haji, umroh, sehat nggak? Sehatnya luar biasa. Jihad apalagi, ya, sangat sehat. Puasa sehat. Sedekah bikin sehat nggak? Caranya gimana? Oke, gini. Anda sebutlah mungkin ketemu dengan, maaf, saudara kita yang kurang beruntung ya, mungkin orang miskin seperti itu. Kasihlah uang sama dia. Sebutlah mungkin ya 2.000, 3.000. Ya. Dia bilang apa? Makasih kan? Dia kan bilang terima kasih. Terima kasih sama-sama gitu kan. Coba kasih 300.000. Banyak. Doanya banyak.
Moga-moga, 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 moga-moga. Iya kan? Kadang-kadang kita mintanya 2.000 ngencelain ke masjid. Mintanya rezeki, jodoh, harta, banyak betul yang diminta. Bakhil, pelit. Penyakit kayak itu? Penyakit apa? Hati. Ya, penyakit hati. Kencelengan lewat nih. Ingat, kalau urusannya sama Allah sekalian, kalau urusannya sama Allah, jangan tanggung-tanggung. Kasih yang terbaik. Kencelengan lewat nih. Anda punya uang, katakanlah 50.000 yang lecek sama 50.000 yang baru. Masukin yang baru. Yang lecek juga masukin, gak apa-apa. Tapi adabnya kita, Anda tidak akan mungkin baca Quran tak pakai baju kan? Adab. Sekarang banyak orang kadang-kadang, Masya Allah, kadang-kadang kurang beradab dengan Allah. Kalau saya pribadi ya, kalau mau sholat, saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong, nggak mau, ngadep Tuhan. Paham ya? Imam Hasan ya, salah satu cucunya Nabi SAW, ketika beliau masuk masjid, sebutkan sebenarnya itu mukanya memerah, takut. Ada yang tanya, kenapa mukamu memerah? Karena saya mau bertemu dengan Raja Langit dan Bumi, dia bilang. Kayak gitu. Baju misalkan kita bertemu dengan Allah, misalkan kita sholat, pakai baju yang terbaik, sejadah yang terbaik, segala yang terbaik untuk Allah. Maka Allah juga akan menghargai apa yang kita lakukan tadi. Seperti itu. Ya, itu ibadah juga kan, ibadah. Bagaimana ketulusan kita, keikhlasan kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umroh juga sama. Kalau Anda punya uang untuk lebih umrohnya, sekalian umroh yang terbaik. Kalau perlu nanti bisnis kelas. Toh akan diganti Allah. Kita tuh kadang-kadang bahkan doa saja, karena gini. Coba saya tanya Bapak sekalian di sini. Siapa di sini yang pernah berdoa kayak begini? Sepertinya sih belum. Ya Allah, jika engkau memberikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan pada Abdurrahman bin Auf, atau kepada Utsman bin Affan, atau kepada Tolha, maka aku akan bersedekah seperti sedekahnya mereka. Belum pernah doa begitu kan? Baru urusan sedikit kita dunia ceper gitu kan? Jangan. Kita punya ruh Tuhan yang maha besar, yang maha kaya, minta semua, dan itu butuh hati yang dekat dengan Dia. Ya, penyakit, betapa mudahnya Allah sembuhkan penyakit Nabi Ayub. 20 tahun sakit Nabi Ayub, Allah dengan kuasa Allah bilang sama Nabi Ayub, Allah firmankan, wahai Ayub, mandikanlah badanmu, basuhi badanmu dengan air yang ada di bawah tempat tidurmu, ada mata air, dan seketika Allah sembuhkan. Nabi Ayub pun 18 tahun sakit. Apa Nabi Ayub ngomong sama Allah, ya Allah sembuhkan sakitku? Enggak. Nabi bilang apa? Ayub alaihissalam bilang apa? Dia bilang apa? Beliau bilang seperti ini, Rabbi anni masanyad duru anta arhamur rahimin. Kata Nabi Ayub, ya Allah aku sakit. Apa Allah nggak tahu Nabi Ayub sakit? Tahu. Tapi itulah adabnya Nabi Ayub. Bagaimana Nabi Ayub itu sekalian begitu manjanya dengan Allah, dan seketika Allah kabulkan doanya. Apa susahnya Allah menghilangkan hipertensi? Apa susahnya Allah menghilangkan darah tinggi atau mungkin diabetes atau penyakit-penyakit beratannya? Mungkin yang masalahnya bukan di penyakitnya. Allah begitu mudah hilangkan itu. Tapi masalahnya si hamba ini sudahlah sakit, baca Quran nggak mau, zikir nggak mau, sholat masih telat. Kayak gitu kok minta sembuh, bisa gitu lah bahasa kita. Pasti Allah kasih sembuh yang jelas. Tapi tunggu waktunya dulu. Sampai apa? Sampai air mata itu menetes. Sehingga nanti kalau kita sudah sampai pada titik itu, kita akan mengatakan, kalaulah sakit, kita akan berkata sama Allah, ya Allah, kalau sakitku ini membuat engkau ridho, dan dengan ini kau gugurkan dosa-dosaku, maka aku ikhlas, aku ridho ya Allah, sampai aku bertemu denganmu. Kan asik doang kayak begitu.